teman-teman, sambil nungguin rapat jam 10 nih. Sekarang tanggal 14 Maret jam 9.45. Biasa ngecek pikiran dulu ya. Gue barusan ngeliat satu video yang sebenarnya kejadiannya udah setahun yang lalu sih, 7 Maret 2022 di acara Tonight Show itu ya, yang tentang ada seorang presenter yang diundang untuk hadir, namanya Hesti kalau nggak salah. Tadi gue sekali doang sih liatnya. Lalu kemudian di video YouTube itu dia sakit perut, pengen buang air besar, dan dia tiba-tiba lari dan ternyata lupa matiin mic dan kedengeran suara buang anginnya di akhir video. Mungkin kita bisa simak dulu sebentar ini cuplikannya. Gue rekam sih di layar handphone gue. Kalau cabangnya cabang Binjai. Nah, kenapa kak? Gue pengen berak. Ya gimana sih? Lo kebiasaan nih anak. Ini banyak yang nggak tahu, karena gue sendiri nggak tahu. Gue pikir emang lu buat konten kayak gitu, menarik, tinju sama dari Binjai. Nah, dari video itu gue kemudian cari-cari informasi reaksi netizen gimana. Dan ternyata banyak netizen yang mengatakan gak sopan, yang mengatakan lucu, yang mengatakan jijik, jorok, dan sebagainya. Ya memang setiap kita memang punya persepsi yang berbeda-beda, itu wajar-wajar aja. Dan gue juga punya persepsi gue sendiri. Kalau gue sih persepsi gue mix, gak mau kekunci di satu persepsi tertentu yang kemudian membuat gue harus menolak persepsi yang lain. Gue bisa memahami orang-orang yang mikirnya jorok. Mikirnya jorok artinya ya mestinya hal itu nggak usah diunggah lah, nggak usah kemudian videonya diviralin dan sebagainya. Udahlah, cukup untuk konsumsi publik karena itu adalah ruang privat. Ya, gue bisa memahami itu, gue bisa mengerti cara pandang itu. Tetapi cara pandang yang lain yang bilang lucu, ya mungkin kalau orang terbiasa dengan hal-hal yang demikian, lalu yang kategori frekuensi kelucuannya di wilayah-wilayah itu, ya gue bisa mengerti juga mereka bisa punya pemikiran begitu, kenapa. Lalu yang ketiga, kalau gue sih pengen sharingin pendapat gue sendiri ya. Kejadian itu ada hikmahnya dan kita bisa petik hikmahnya. Nggak usah ribut masalah lu ngomong lucu apa jorok, lalu kemudian kepisah antara nggak ada lucu-lucunya, ini jorok dan sebagainya, lalu kemudian saling berantem di media sosial. Kayaknya itu nggak penting deh. Yang paling penting yang bisa kita petik dari hal ini adalah yang pertama, BAB itu sebenarnya hak setiap orang kan. Dan kalau lu nggak bisa BAB, lu sampai diperiksa-periksain ke dokter, dan itu sakitnya luar biasa. Gue pernah ngalamin itu, gue ngalamin sembelit dan nggak bisa BAB. Dan ketika ada orang BAB, bisa BAB dan ngerasain BAB dan dia mampu melakukannya, gue kok ikut senang sama orang itu, karena kebutuhan mendasarnya tubuhnya, kebutuhan asasinya untuk buang hajat itu bisa dia lakuin. Yang pertama, gue ingin bersyukur untuk dia yang bisa BAB dengan baik setiap hari. Apalagi orang tadi, Hesti tadi yang ya oke lah, dia cukup lancar begitu. Tapi ada pelajaran yang kedua yang mungkin saja kita harus tahu diri di mana kita bisa mengatakan itu. Mungkin bisa saja kita menggunakan kalimat-kalimat yang diterima oleh semua orang, seperti misalnya sorry gue mau ke belakang dan sebagainya. Ya, dia mungkin orangnya lugas dan gue menghormati pilihan dia. Dan dia ngomong berak itu, kata itu sebenarnya juga netral, tergantung elu mikirnya kayak apa. Tetapi BAB bahasa Indonesianya ya memang berak, dan nggak ada masalah dengan itu. Namun mungkin sebagai presenter yang diharapkan publik adalah bagaimana mengutarakan pendapat dan kalimat-kalimat itu dengan lebih baik yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, itu kan harapan lu dan gue. Tetapi kalau dia melakukan itu juga nggak salah juga, karena dia jujur dan gue menghargai kejujurannya. Lalu yang ketiga, sayangnya dia perlu mengetahui apa-apa yang menempel pada tubuhnya, yaitu mikrofon wireless yang belum dimatikan. Nah, sebagai presenter seharusnya dia sadar bahwa
dia harus menjaga service excellence di dalam sebuah acara. Namun, sekali lagi ada dimensi yang lainnya, yaitu bahwa ketika seseorang ingin buang hajat, biasanya dia sudah tidak memikirkan apapun karena itu adalah kebutuhan yang terpenting tubuhnya untuk membuang kotoran dari dalam tubuhnya itu. Nah, sehingga wajar saja kalau dia lupa karena dia fokus pada kebutuhan utamanya, yaitu buang hajat. Namun sekali lagi, harapan lu dan gue tentu kan, ya matiin dulu lah, yes. Namun bisa dimengerti lah, apalagi kalau mungkin kita sedang sakit perut. Lu pernah dengar kan, ketika kita diare, orang diare itu bahkan nggak bisa dihitung mundur kayak roket. Kalau roket masih dihitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, dan seterusnya. Tetapi kalau orang diare begitu kebelet, itu harus sesegera mungkin ke sana dan fokusnya pada itu. Jadi kalau menurut gue, ngeceh-ngeceh pikiran kali ini soal BAB, soal kesalahan teknis yang terjadi dalam sebuah acara Tonight Show itu nggak usah dibesar-besarin. Kita bisa lihat pembelajarannya kalau lu jadi Hesti gimana, dan kita bisa menghargai Hesti juga yang sedang butuh untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, yaitu buang hajat. Gak penting? Ya penting-penting gak penting sih, ya tergantung elu. Kalau lu mau lihat ini penting dan bisa untuk pembelajaran hidup, mari kita petik. Kalau lu anggap video gak penting, ya dislike juga gak apa-apa, gak usah like gak apa-apa, skip aja. Tapi menurut gue bisa belajar dari hal yang sepele. Gue pengen pakai pikiran gue pengen ngeceh-ngeceh pikiran gue. Salam ceceran, bye.